Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 8. Sepulang dari sholat subuh, Parlan langsung menuju dapur. Ia mempersiapkan sarapan pagi, karena pagi ini Pak Diman mengajak Parlan bekerja mengganti atap rumah Pak Ibrahim yang berada di ujung kampung. Suasana pagi ini nampak indah sekali di sepanjang jalan yang dilalui Parlan. Sekali-sekali terdengar burung berbunyi dari pohon yang tidak jauh berdiri di pinggir jalan yang ia lalui. Khas sekali suasana sebuah desa. Tampak beberapa orang berselisih dengan Parlan. Mereka tampak menuju tempat aktivitas masing-masing. Ada yang ke kebun, ada pula yang ke sawah, ada juga sebagian dari mereka cuma jalan-jalan menikmati udara pagi minggu yang indah ini karena amat cerah, tidak ada sedikit pun bercak-bercak hitam yang tampak di langit. Langit seolah-olah bening. Parlan berhenti di rumah Pak Diman, tapi ia tidak masuk ke dalam karena Pak Diman sudah keluar dari dalam rumahnya. Mereka lalu menuju rumah Pak Ibrahim. Tak lama kemudian sampailah mereka di rumah yang mereka tuju. Setelah bincang sesaat bersama tuan rumah, tampaklah Parlan dan Pak Diman mulai sibuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Pak Ibrahim, yaitu mengganti atap rumah beliau yang sudah nampak berkarat sekali dengan atap seng yang baru. Pak Diman sudah siap dengan linggisnya menyongkel, mencabuti semua paku-paku yang berada di atas atap, hingga sebagian sudah atap rumah Pak Ibrahim itu terbuka. Yang nampak hanyalah kayu-kayunya saja. Parlan pun telah mengambil bagiannya, yaitu menyusun atap-atap yang dijatuhkan oleh Pak Diman dari atas pada sebuah tempat yang sudah ditunjuk oleh Pak Ibrahim. Setelah hampir sore, barulah pekerjaan mereka selesai. Nampak sekarang rumah Pak Ibrahim sudah nampak gagah dengan atap seng putih. Yang tadi pagi masih berwarna hitam, sekarang sudah berubah. Begitu juga dengan les blang yang lapuk sudah diganti dengan les blang yang baru. Pak Diman dan Parlan nampak sedang memberes-bereskan peralatan yang tadi mereka pergunakan sambil membersihkan sisa-sisa sampah bekas mereka bekerja. Setelah semua urusan selesai, pulanglah kedua tukang ini menelusuri jalan yang tadi pagi mereka lalui untuk berangkat kerja. Parlan tampak senang sekali ketika Pak Diman memasukkan selembar uang merah ke dalam kantong celananya. Terima kasih banyak Pak. Iyalah, sama-sama. Kemudian Pak Diman belok menuju rumahnya, sementara Parlan lurus karena rumah Parlan lebih jauh dari rumah Pak Diman. Setiba di depan rumahnya, alangkah kagetnya Parlan karena sebuah mobil hitam sudah parkir di depan rumah itu. Parlan sudah kenal sekali dengan mobil itu. Tak jauh dari mobil itu nampak pula Pak Yanto dan Pak Agus senyum-senyum menatap Parlan. Begitu juga
Handoko, putra tunggal Pak Yanto. Dalam hati Parlan bertanya-tanya apa yang terjadi, apa yang membuat mereka yang sangat ia segani ini berkunjung ke rumahnya di desa Sukajadi yang sangat jauh dari kota. Assalamualaikum Pak Mas Handoko, Pak Agus. Parlan menyapa ketiga tamunya sambil menyalami mereka satu persatu. Kemudian mereka mengajak ketiga tamu itu masuk di rumah. Tak usah Lan, nggak usah repot-repot ke ruang tamu segala. Bapak senang nih, kita duduk saja di serambi belakang rumahmu, lebih asri Lan. Iya Pak, mari Pak, mari Pak. Parlan berlari menuju serambi belakang rumahnya seraya membersihkan kursi-kursi yang tersedia di situ. Setelah keempat mereka duduk di kursi yang berada di serambi belakang rumah Parlan, Mas Handoko menatap Parlan. Ia melihat baju pemuda itu karatan sekali, kotor sekali. Ngomong-ngomong dari mana Lan? Mas, ini Mas, hari ini kan Minggu. Kebetulan ada yang ngajak ganti atap rumah Pak Ibrahim di ujung jalan sana Mas. Nguli lagi ya Lan? Pak Yanto nyeletuk menatap pada Parlan. Apa yang Bapak titipkan kemarin sudah habis? Langsung Parlan membungkuk bersujud di hadapan Pak Yanto. Pak Yanto pun gelagapan. Parlan menangis jadi-jadinya di pangkuan Pak Yanto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak. Dengan uang yang Bapak berikan itu Pak, aku dapat membayar utang mendiang ayahku Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sekarang Bapak sudah tenang di alam sana Pak. Kemarin Bapak masih tergantung-gantung Pak karena ia masih menanggung hutang Pak. Sekali lagi Parlan menghantuk-hantukkan kepalanya ke kaki Pak Yanto yang kebingungan. Parlan sesengutan menangis saking harunya, saking berterima kasihnya kepada Pak Yanto yang telah memberinya uang sangat besar sekali baginya, 20 juta. Yang kebetulan uang itu juga dapat dimanfaatkannya untuk melunasi utang sang ayah yang sangat ia cintai. Yang ia yakini selama ini sang ayah masih tergantung-gantung karena masih berhutang di dunia ini. Karena ia tahu barang siapa yang mati dalam keadaan berhutang, maka ia akan tergantung-gantung. Membuat Pak Yanto sangat kebingungan dengan apa yang dilakukan Parlan. Setelah mengetahui dan memahami apa yang sedang terjadi, nampaklah Handoko, putra tunggal Pak Yanto itu membalikkan tubuhnya masuk ke dalam rumah Parlan. Sebenarnya ia tidak ada niat untuk masuk rumah itu, tapi ia menyembunyikan kedua matanya yang nampak mengalirkan air. Saking sedih, saking haru, saking kasihan melihat apa yang dilakukan oleh Parlan kepada ayahnya. Parlan curhat benar-benar. Parlan mengadu berterima kasih sebenar-benar berterima kasih yang dilihat oleh Handoko. Kasihan anak ini, dapat duit ada saja gunanya, bisik Handoko di dalam hati sambil menghapus kedua matanya yang mulai basah. Setelah dapat menguasai diri, kembalilah ia keluar sambil memandang-mandang pohon sawit yang berbaris-baris di belakang rumah Parlan. Ia mencoba mengalihkan perhatian. Lan, itu burung nampaknya jinak ya Lan. Parlan tidak pula berani mengacuhkan pertanyaan Handoko. Ia mengangkat mukanya menatap kepada Handoko. Iya Mas, burung itu sering datang ke sini. Ini kalau dikasih pisang dia mau makan itu Mas. Kok nggak kau tangkap aja Lan?
Kasihan Mas. Parlan nampak kembali menciumi tangan Pak Yanto. Pak Yanto akhirnya mengerti apa yang dialami oleh pemuda ini. Untuk lebih jelasnya, ia menyelidiki sendiri. Akhirnya Parlan menceritakan apa yang dialaminya dengan Bu Kartika. Pak Yanto tampak manggut-manggut. Sementara Pak Agus juga mengikuti Handoko sambil menghilang-hilangkan beberapa tetes air yang mengalir dari kedua matanya. Sudahlah Lan, nanti Bapak ganti. Tidak usah Pak, itu pun sudah luar biasa Pak. Sudah, terima kasih Pak. Aku hanya ingin menyelesaikan urusan mendiang ayah Pak. Kasihan mendiang ayah Pak. Orang di dalam kubur itu tidak dapat berbuat apa-apa Pak. Mereka hanya menunggu Pak. Kalau aku sebagai anak tidak mampu, bagaimana nasib mendiang ayahku Pak? Alhamdulillah lah Pak, atas pertolongan Bapak, atas kebaikan Bapak, atas kemurahan hati Bapak. Aku dapat meringankan beban mendiang ayah di alam sana Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Pak Yanto nampak gelagapan lagi melihat Parlan yang begitu mendayu-dayu, yang begitu menyerahkan kenyataan hidupnya dan menceritakan semua apa yang ada di dalam hatinya kepada Pak Yanto. Ya sudah, Bapak pun senang Lan. Uang yang Bapak kasih itu dapat kamu manfaatkan, bahkan sangat bermanfaat. Bapak malah makin senang Lan. Tapi kalau uang yang Bapak kasih itu kamu hambur-hamburkan, itu mungkin Bapak tidak senang Lan. Tapi kalau mendengar ceritamu ini, mendapatkan kenyataan yang kau alami Lan, Bapak makin bahagia memberikan uang kepadamu Lan. Uang itu menjadi uang yang bermanfaat sekali Lan. Pak Yanto kemudian diam. Pak Agus nampak kembali dari mobil mereka yang terparkir di muka. Ia membawa sebuah bungkusan. Kemudian ia membuka bungkusan itu di atas meja. Seraya berkata, Lan, nah nih cicipi nih Lan, kami bawakan. Ada minuman, ada kue, ada gorengan, ada nasi bungkus. Yuk kita sikat Lan. Pak Agus tampak berbuat menggembirakan hati Parlan, padahal sebenarnya ia menggembirakan hatinya sendiri karena ia terhanyut dalam kesedihan Parlan. Handoko yang sejak tadi mendekati sepasang burung murai daun yang bertengger di atas pohon rindang di samping pendopo atau serambi rumah Parlan, kembali duduk melengkapi mereka menjadi 4 orang lagi. Setelah tiba di tempat duduknya semula, Handoko mengambil sepotong roti, memasukkan ke mulutnya, mengunyahnya, lalu mengambil sebuah minuman kaleng yang tadi dikeluarkan oleh Pak Agus, membukakan tutupnya, lalu meminum seteguk air dari kaleng yang baru saja ia buka itu. Lalu ia memandang Parlan, Lan, sebenarnya kami kesini ini ada tujuan kami Lan. Tapi kami tidak tahu apakah kami akan dapat bahagia seperti aku sekarang ini. Terus terang Lan, aku sangat bahagia Lan. Dari dulu susah ngomong, tangan lemas, kaki lemas, sekarang kau lihat sendiri, aku sudah seperti dulu lagi Lan, sehat walafiat, malah tubuhku semakin enteng rasanya. Karena itulah kami kesini Lan. Udah, kata Pak Yanto, nggak usah mutar-mutar. Hehehe, susah Pak,
mau ngomong dengan orang sedih-sedihan, jadi susah nerangkan. Biar papa yang nerangkan. Lan, ada ponaan bapak stres, nari-nari, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Kadang marah, kadang sedih, kadang nangis. Oh iya pak, sudah berapa lama pak? Sudah hampir 2 tahun setengah lan. Sudah susah sekali pengobatannya lan. Kesana kesini mamanya mengobatinya lan. Terkadang papanya lan. Cari orang ini orang itu. Sudah 6 bulan di rumah sakit jiwa, keluar masuk lagi 6 bulan, keluar lagi lan. Orang tuanya sangat sedih, kasihan menengok mamanya lan. Mamanya tinggal tulang. Mamanya itu adik bapak satu-satunya pula itu lan. Karena itulah kami kesini. Mana tahu Parlan bisa menolong ponaan bapak itu. Nampak Parlan tertegun mikir-mikir. Ia tertarik sekali mendengar keterangan dari Pak Yanto. Apalagi yang bicara itu adalah orang yang sangat berjasa kepadanya. Pak, apakah dia terkena racun zaman sekarang ini Pak? Seperti narkoba atau minuman Pak? Wah, Bapak tak jelas lan. Sebaiknya kita lihat saja ke sana lan. Sekarang Pak, ya lebih baik lebih cepat. Salah. Bapak Pak kalau ngomong ya benar Pak. Handoko nyeletuk sambil ketawa-ketawa. Bukannya lebih baik lebih cepat. Terbalik Pak. Yang benar itu lebih cepat lebih baik. Ya Papa terlalu semangat. Pak Yanto tampak senyum-senyum. Sebentar ya Pak, Mas, Pak Agus. Saya mandi dulu, maklum seharian bekerja megang atap karatan. Ya cepat-cepat, kata Pak Yanto pura-pura tegas, padahal ia untuk menutupi rasa hibah di hatinya. Makanya ia seolah-olah bersandiwara, pura-pura tegas, pura-pura buru-buru kepada Parlan. Sementara tadi pun ia tidak nampak tergesa-gesa. Namun sekarang ia berubah, itu karena semata-mata ia ingin menutupi rasa sedih yang memancar dari wajahnya setelah mendengar kenyataan yang dihadapi oleh Parlan. Tak lama kemudian meluncurlah mobil hitam yang dikendarai oleh Pak Agus keluar dari pekarangan rumah Parlan. Lan, nggak matikan lampumu dulu. Pak Agus menghentikan mobilnya, memandang kepada Parlan. Takut-takut Parlan lupa mematikan lampu rumahnya. Lampu apa Pak? Parlan nyeleneh ketawa kecil pada Pak Agus. Ya lampu listrik, masa lilin zaman sekarang lan Handoko menyeruak pula ikut berbicara. Sudah hampir 8 bulan Pak, lampu rumahku diputus PLN karena nggak sanggup bayar angsuran. Ketawamu nggak asik, kata Pak Agus sambil memajukan mobilnya, tidak berkomentar lagi. Tak lama mobil menelusuri jalan poros kampung itu. Tiba-tiba Parlan minta kepada Pak Agus, yang kebetulan ia duduk di samping Pak Agus, sementara Pak Yanto dan putranya duduk di belakang mereka. Pak, berhenti sebentar ya Pak. Aku mau ke rumah ibu guruku sebentar, pamit. Mungkin besok aku tidak bisa masuk sekolah, ada baiknya aku mohon diri dulu Pak. Ya berhenti dulu Gus, Pak Yanto memerintahkan. Tampak Pak Agus memberhentikan mobil. Parlan keluar menuju sebuah rumah yang berada di pinggir jalan. Tampak ia mengetuk pintu. Seorang perempuan setengah baya keluar. Itulah Bu Irma, wali kelasnya. Ia mengambil tangan Bu Irma lalu menciumnya. Kemudian nampak mereka
berbincang-bincang sebentar, lalu Parlan masuk kembali ke mobil dan mereka berlalu menuju kota. Bersambung.